Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi sistem informasi akuntansi. Tapi yang pertama, perkenalkan ada Juan Carlos Sarayar, saya sendiri Johan Hartuar, dan Patrick Juan Onibala. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas pengumpulan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya CBIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, informasi akuntansi keuangan. Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen. Informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Yang pertama, analisa perilaku. Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya, kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana memotivasi orang-orang untuk mengarah pada kinerja perusahaan yang positif. Selain itu, juga seorang akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku atau behavior para pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu metode kuantitatif. Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai dari informasi tersebut. Berikutnya yang ketiga, komputer. Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain, yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Berikutnya, sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, bagaimana caranya menyalurkan data, informasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya menjamin reliabilitas, keakuratan, dan ketepatan data dan informasi yang disajikan. Nah, di sini ada model sistem informasi akuntansi.
Penjelasannya yaitu semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam suatu database. Setelah itu, semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan, seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan. Sistem informasi akuntansi hanya melakukan tugas yang diperlukan oleh pemakai informasi saja. Kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Sistem informasi akuntansi bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikuti standar perusahaan. Dan yang ketiga, menangani data terinci. Data yang ditangani sistem informasi akuntansi merupakan data yang sudah jelas dan lengkap. Yang keempat, terfokus historis. Data yang ditangani lebih difokuskan pada data yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya. Dan yang kelima, menyediakan informasi pemecahan masalah. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan berbagai macam informasi dalam pemecahan suatu masalah untuk lebih memudahkan dalam penyelesaiannya. Sistem informasi akuntansi melayani dua tipe pemakai, yaitu dari pihak luar perusahaan atau eksternal dan dari pihak dalam perusahaan atau internal. Pihak-pihak eksternal antara lain pelanggan, supplier, pemegang saham, pegawai, lembaga keuangan, pemerintah. Sedangkan pihak internal perusahaan antara lain manajemen, purchasing, dan inventory control, manajemen, production management, personal management, dan financial management. Peranan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang merubah bentuk data menjadi informasi agar memiliki manfaat atau kegunaan bagi yang membutuhkan. Sistem informasi akuntansi melakukan 4 tugas pengolahan data, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, setiap tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap transaksi internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Lalu yang kedua, manipulasi data. Operasi manipulasi data meliputi yang pertama, ada pengklasifikasian. Setiap karyawan digolongkan menurut departemen. Yang kedua, pengurutan. Catatan-catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data. Yang ketiga, perhitungan. Melakukan perhitungan dalam pembayaran gaji karyawan. Lalu yang keempat, pengikhtisaran, yaitu banyak data yang perlu disarikan menjadi bentuk total, subtotal, dan rata-rata. Yang ketiga, penyimpanan data. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Seluruh data disimpan dalam suatu database. Yang keempat, penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output yang dipicu dalam 2 cara. Yang pertama, oleh suatu tindakan, output yang dihasilkan jika sesuatu terjadi. Dan yang kedua, oleh jadwal waktu, output yang dihasilkan pada suatu saat tertentu. Output tersebut dalam bentuk dokumen kertas. Contoh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk dan jasanya kepada pelanggan. Yang kedua, dalam sistem informasi pembayaran kepada pemasok, maka data input adalah semua tagihan dari pemasok diproses dengan cara tertentu sehingga memberikan informasi berupa tanggal jatuh tempo, besarnya pembayaran, cara pembayaran, dan lain-lain, sehingga manajemen mampu memutuskan kebijakan pembayaran yang tepat. Yang ketiga, bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan. Untuk itu, bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut. Yang keempat, bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut
Kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Cara kerja SIA adalah semua sumber data baik berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke bentuk database. Setelah itu, semua data yang telah terbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan seperti manajemen dan pemakai internet maupun pemakai internet perusahaan. Karakteristik SIA diliputi SIA melaksanakan tugas yang diperlukan, berpegang pada prosedur yang relatif standar, menangani data terinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecah masalah. Peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif. Golongan SIA terbagi menjadi dua, yaitu golongan pemakai intern dan pemakai ekstern. Penggolongan data dalam SIA yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, menyiapkan dokumen. Salah satu contoh SIA adalah sistem distribusi barang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 8. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada saran, tulis di kolom komentar.